Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Video ini adalah bagian kedua dari materi tentang matriks, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada beberapa ketentuan atau aturan yang harus kita patuhi dalam operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila kedua matriks mempunyai dimensi atau ukuran atau ordo yang sama. Sedangkan unsur atau elemen matriks yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah elemen matriks yang memiliki letak yang sama. Misalkan diketahui matriks A dan matriks B. Kemudian kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matriks, katakan matriks A dan B, di mana A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, maka akan menghasilkan matriks baru, dimisalkan matriks C. Maka ordo dari matriks C ini akan sama dengan ordo dari matriks A dan B, yang elemen-elemennya atau unsur-unsurnya merupakan hasil dari penjumlahan atau selisih dari elemen-elemen yang ada di matriks A dan B. Jadi elemen-elemen matriks C merupakan penjumlahan atau selisih elemen-elemen A dan B. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks, berikut adalah contohnya. Misalkan matriks A dengan ordo 3 kali 2, kemudian diketahui matriks B dengan ordo 3 kali 2. Karena kedua matriks ini memiliki ordo yang sama, maka kedua matriks ini bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Misalkan, pertanyaannya, berapakah selisih dari matriks A dan matriks B? Untuk penjumlahan dan pengurangan, elemen-elemen dari matriks A dan matriks B harus disesuaikan atau disamakan letaknya pada baris dan kolom keberapa. Jadi misalnya, elemen pertama dari matriks A adalah 2, yang terletak pada baris 1 kolom 1. Harus dikurangkan dengan elemen yang ada pada matriks B, yang terletak pada baris 1 kolom 1 juga, yaitu 0. Jadi, 2 dikurangi 0. Kemudian, 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 3, dan seterusnya. Jadi beginilah menselisihkan dua buah matriks dengan ordo yang sama. Ketika kita selesaikan ini, kita akan memperoleh matriks baru, yaitu matriks C, yang elemen-elemennya merupakan selisih dari elemen-elemen matriks A dan B. Contoh yang lain, diketahui matriks A, matriks C, dan matriks D. Hitunglah C ditambah D, dan A dikurangi C. Untuk penjumlahan matriks C dan D, hasilnya adalah 4, 8, 8, 17. Selanjutnya pengurangan matriks A oleh C. Operasi ini tidak dapat dilakukan dengan matriks A dan C, karena kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang berbeda. Ordo matriks A adalah 3 kali 2, sedangkan matriks C berordo 2 kali 2. Ingat, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah harus berordo sama. Sifat-sifat penjumlahan atau pengurangan matriks. Apabila dua buah matriks mempunyai ordo yang sama, maka matriks-matriks tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Kaidah pertama, penjumlahan matriks mempunyai sifat komutatif. Artinya bahwa kalau dua buah matriks kita tambahkan, misalkan A ditambah B, maka nilainya akan sama dengan B ditambah A. Contoh, diketahui matriks A dan matriks B. Jika kita jumlahkan matriks A dengan B, maka hasilnya adalah 2, 5, 5, 13, 13, 12. Sekarang kita coba jumlahkan B ditambah A. Hasilnya adalah sama, yaitu 2, 5, 5, 13, 13, 12. Jadi terbukti bahwa A tambah B nilainya sama dengan B tambah A. Tapi kaidah ini tidak berlaku untuk pengurangan. Jadi jika A dikurangi B, maka nilainya tidak akan sama dengan B dikurangi A. Kita coba buktikan bagaimana bila A dikurangi B, apakah hasilnya akan sama dengan B dikurangi A? Matriks A dikurangi B, maka hasilnya adalah 2, 1, min 1, min 3, 3, 0. Sekarang matriks B dikurangi A, maka hasilnya adalah min 2, min 1, 1, 3, min 3, 0. Maka terbukti bahwa A dikurangi B, hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A. Kaidah kedua yang berlaku dalam penjumlahan matriks adalah kaidah asosiatif. Katakan kita memiliki 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Maka ketika kita menjumlahkan matriks ini, kita boleh mulai dulu dari menjumlahkan B dan C. Kemudian hasilnya baru kita tambahkan dengan A. Ingat, operasi matematika yaitu selesaikan yang di dalam kurung dulu. Atau bisa juga menjumlahkan matriks A dan B,
terlebih dahulu, baru hasil dari penjumlahan tersebut selanjutnya dijumlahkan dengan matriks C. Contoh, diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Jumlahkan ketiga matriks tersebut. Kita mulai dulu dari penjumlahan matriks B dan C. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. A-nya kita pisah dulu. Hasil dari penjumlahan matriks B dan matriks C adalah 2, 7, 3, 15. Selanjutnya hasilnya ini kita tambahkan dengan A. Maka hasilnya adalah 4, 11, 9, 24. Kemudian cara kedua, kita hitung dulu penjumlahan matriks A dan B. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan matriks C. Penjumlahan matriks A dan B adalah 4, 8, 8, 17. Kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan matriks C. Maka diperoleh 4, 11, 9, 24. Hasilnya sama dengan sebelumnya. Jadi terbukti kaidah asosiatif berlaku untuk operasi penjumlahan matriks. Namun kaidah ini tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Demikianlah pembahasan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe dan like channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.